Salam seni dan budaya. Kongsi Aceh 2576 Kongsili. Pemirsa, kali ini saya akan menerangkan mengenai akulturasi budaya Tionghoa atau budaya Cina terhadap budaya perkerisan. Semenjak di zaman dahulu, tampaknya budaya keris kental dan demikian cair dengan konsep-konsep akulturasi budaya Cina dan budaya Nusantara. Data-data arkeologi menunjukkan bahwa masyarakat Cina masuk ke daratan Nusantara telah berlangsung ratusan tahun silam. Beberapa data-data arkeologi seperti arca, kemudian prasasti dan lain sebagainya telah menunjukkan adanya hubungan yang sangat lekat baik di dalam konteks kekerabatan, konteks keagamaan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Khususnya di dalam budaya perkerisan, terdapat satu catatan bahwa pada era Sunda diterangkan adanya dua orang empu dari atau berdarah Tionghoa. Beliau bernama Lobang dan Loning. Konon ceritanya, dua empu itu adalah kakak beradik yang menempa keris-keris bermutu dan berkualitas bagus pada masanya. Sayang, tidak banyak diketahui ciri dan karakteristik serta artefak-artefak yang ditinggalkan dari dua orang empu yang cukup terkenal ini. Merujuk dari pengalaman saya, pada waktu itu saya menggali data-data ini dengan almarhum Pak Sudibyo, seorang ahli warangan di Surakarta, menerangkan bahwa ciri dan karakteristik dari karya empu Lobang dan Loning serupa dengan keris-keris tangguh Pasundan, tetapi memiliki ukuran sedikit tebal dan tentunya akan lebih mengedepankan pada nilai-nilai akulturasinya. Catatan-catatan lain juga menerangkan bahwa keberadaan dari masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia itu secara cair juga menerima kehadiran keris dalam kehidupan mereka sehari-hari. Banyak tokoh-tokoh pada masa itu yang mendudukkan keris menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Merujuk konsep-konsep akulturasi, tampaknya merasuk di dalam satu konsep-konsep besar, baik di dalam satu konteks-konteks mitologi yang merasuk di dalam dapur keris, nama pamor, motif ukir, motif tinatah, ataupun juga bentuk-bentuk sunggingan di dalam perabot-perabot keris. Berdasarkan teknik bahwa seni sinrasah dalam pahat bilah keris dan seni sungging yang menerapkan perada emas merupakan satu aspek teknologi yang diimpor dari Cina dan kemudian berakulturasi di Indonesia, tumbuh berkembang merambah di dalam segala sektor. Di sisi yang lain, kalau kita melihat tentang begitu luar biasa fenomenalnya mengenai keberadaan kilin, liong, burung merak atau burung hong dan lain sebagainya, tampaknya juga menginspirasi berakulturasi menjadi keris dapur Simo Barong, Nopo Kiki. Kemudian demikian juga dapur-dapur keris naga yang demikian luar biasa beragamnya.
Akulturasi budaya Tionghoa atau budaya Cina di dalam budaya keris tidak hanya dijumpai di tanah Jawa, tapi juga menyebar luas di seluruh Nusantara. Kita melihat misalnya pusaka agung dari Kesultanan Palembang memiliki karakteristik yang khas atas pengembangan motif-motif burung merah yang diubah sedemikian rupa. Demikian juga kalau kita ke Yogyakarta, kita menjumpai pendok keris dengan sangat kuat dan kental adanya motif semen merah. Demikian juga di Surakarta, banyak sekali pendok-pendok yang didesain sedemikian rupa dari konsep-konsep naga dan kilin. Di Bali, konsep-konsep tinatah yang berkaitan dengan mitologi singa juga tampaknya ada juga pengaruh dengan budaya Cina. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Tampaknya budaya Cina dan budaya Nusantara berakulturasi sedemikian cair merasuk di dalam berbagai aktivitas kehidupan, baik di dalam karya seni, khususnya adalah dalam konteks budaya perkerisan. Di dalam ranah-ranah keris kontemporer, kita menjumpai banyak sekali keris-keris yang terinspirasi dari budaya Tionghoa. Kita menjumpai adanya dapur kilin, kita menjumpai adanya dapur hiong, kita juga menjumpai berbagai dapur-dapur keris yang dikreasikan sedemikian rupa antara konsep-konsep budaya Tionghoa dengan budaya Nusantara. Cukup banyak keris-keris yang dikoleksi oleh masyarakat Tionghoa, terutama mereka yang bergerak di dalam dunia perdagangan. Sebagai contohnya, mengkoleksi sebuah keris naga yang diberikan oleh Sinuhun Pakubuwono X kepada salah seorang saudagar Tionghoa yang ada di Ambarawa. Atas jasa Bapak Sutaryo Haryono, keris tersebut dari pihak waris keluarganya dihibahkan di Museum Keris Brojobuwono. Demikian ada satu keluarga masyarakat Tionghoa yang waktu itu tinggal di Banyuwangi yang banyak mengabdi ke Keraton Solo, menghibahkan 11 buah keris yang kemudian keluarga mereka menyebut sebagai keluarga De. Keris-keris tersebut dikoleksi oleh keluarganya turun-temurun dan salah satunya dibuat khusus oleh Pakubuwono X kemudian diserahkan kepada kakek beliau karena jasa-jasanya menghubungkan komunikasi perdagangan dalam bidang logistik ke Keraton Surakarta. Seorang tokoh di dalam ranah keris kontemporer adalah Fritz Sindu. Beliau dengan sangat aktif menggali, mengembangkan berbagai dapur dan pamor keris yang banyak sekali juga terinspirasi dengan budaya Tionghoa. Salah satu karya yang cukup fenomenal adalah dapur COVID-19, kemudian ada pamor bambu, ada juga keris dapur kilin dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh atas aspek kesinambungan saling keberterimaan dari budaya Tionghoa dan budaya Nusantara, Padepokan Brojobuwono juga menjadi saksi banyaknya keberterimaan saudara-saudara kita dari Cina atas berbagai karya budaya keris yang dipesan tempat kami. Di sisi yang lain, keris-keris tersebut sebagai bagian dari akulturasi, rata-rata mereka juga menyampaikan satu pesan atas tema dan konsep yang bersifat lokalitas berdasarkan budaya Tionghoa. Tapi kita diberi suatu tantangan untuk terus berekspresi, mengembangkan kreativitas kita agar konsep-konsep akulturasi Nusantara dengan budaya Tionghoa juga terikat kuat. Oleh karena itu, menurut hemat saya bahwa budaya perkerisan dari waktu ke waktu senantiasa cair dan terbuka dengan berbagai akulturasi budaya ini. Mari kita jaga akulturasi dan kebersamaan, bersatu padu dalam indahnya keberagaman dalam satu kebinekaan. Sekian, terima kasih. Salam seni dan budaya.